Bagi warga Konoha yang mengharamkan Natal, dengarkan ini baik-baik. إنه حرام تنحط الشجرة بالبيت كمسلم، إنه حرام كمسلم يحتفل بهذا العيد. أنا ما باخدها بهالطريقة، ما بفكر فيها إذا حرام ولا حلال يعني. أنا بيعني لي لأنه ولادة سيدنا عيسى وهو للمسلمين كمان سيدنا نبي عيسى. إيش حرام؟ بشو حرام؟ ما في شي حرام. أنا وابني من زين الشجرة يعني بحب إنه أعرفه عن كل شي يعني بالكريسماس. تحطي أنت شجرة بالبيت؟ عادي ما فيها شيء. بنت حاطين من عادي الولاد بتنبسط في هالقصة. أوكي، بس لأنه في عالم بتقول إنه حرام الزينة بالبيت هذا الشيء. لا حرام بالعكس، هذا مش غلط يعني بالعكس. الكريسماس إنه هو ولادة سيدنا المسيح مثل ما هن بيحتفلوا فيه، نحن كمان عنا شيء مهم. عيد ميلاد المسيح مثل ما بهم المسيحية كمان عنا المسيح إنه Ya, berarti kalau ada yang melarang orang untuk mengucapkan hari Natal, waduh, betul-betul saya pikir orang-orang seperti ini kenapa ya kok hanya dia nggak merasa bahagia dengan kehadiran orang lain gitu ya. Kalau saya melihat hari Natal, saya bergembira, saya bahkan hadir di berbagai prosesi Natal ya. Apalagi kalau saya sedang berada di luar negeri kan, daripada saya tinggal di hotel sendirian, saya hadir loh di berbagai misa ya. Karena kalau saya hadir di berbagai misa, saya merasakan kehadiran Tuhan ya di dalam diri saya, dan spiritualitas saya juga semakin menguat. Kalau misalnya pendetanya itu sedang atau romonya itu sedang berkhotbah tentang hal-hal yang menyedihkan, saya tuh menangis bahkan kadang-kadang orang bingung ya lihat kok saya bisa menangis ya, karena spiritualitas itu satu. Bagaimana hati kita itu bisa terenyuh dengan cerita-cerita penderitaan sesama manusia. Cuma begini, pohon Natal di Indonesia diharam-haramkan Pak bagi orang Islam. Anda tahu, di Dubai dan Abu Dhabi justru malnya orang Islam membuat pohon Natal terbesar sedunia. Sampai ukuran sekian puluh meter. Ini membuat siapa? Orang Abu Dhabi dan orang Dubai. Lucunya lagi apa? Di Indonesia banyak orang Islam tidak berani menanam pohon cemara. Alasannya apa? Cemara itu lambang Natal. Maka kalau orang Islam nanam cemara, dia menjadi kafir. Pertanyaan saya, sejak kapan pohon punya agama? Arab Saudi benar-benar mengalami perubahan yang menggembirakan sejak dipimpin putra mahkota Mohammed bin Salman atau MBS. Apalagi soal toleransi beragama, termasuk dalam hal perayaan Natal. Ini terlihat menjelang hari-hari perayaan Natal tahun 2024 ini. Transformasi perubahan Arab Saudi diunggah akun TikTok @marush650 pada 7 November lalu. Akun ini bilang, suasana perayaan Natal sekarang ini sangat berbeda saat 5 tahun lalu, terutama di kota Riyadh. Dulu masyarakat Nasrani di sana merayakan Natal secara diam-diam. Gak cuma pas Natal, bahkan pemilik toko yang menjual souvenir Valentine pun sempat ditangkap polisi agama. Tapi sekarang keberadaan polisi agama itu udah gak terlihat berpatroli lagi selama 5 tahun terakhir. Banyak toko-toko dekorasi saat ini menjual secara terbuka pohon Natal, hiasan, maupun kostum Sinterklas. Gak cuma dekorasi, sekarang ini toko-toko juga menjual boneka salju dan boneka rusa kutub. Berbagai kafe kelas atas termasuk kafe Batil, menjual kurma yang dibungkus kotak berbentuk bintang, serta dihias warna merah dan hijau. Restoran menawarkan paket makan malam Natal, sementara lagu Natal sudah mulai diputar di setiap pusat perbelanjaan. Walaupun memang masih ada beberapa larangan yang diterapkan, seperti larangan memasang pohon Natal di setiap rumah sakit. Perubahan ini memang bukan hal baru ya, bahkan udah terjadi sejak 2020. Apa yang dilakukan Arab Saudi jelas luar biasa. Transformasi ini jadi langkah positif dalam membangun toleransi beragama, meskipun masih terbatas. Keberanian pemerintah Saudi untuk membuka ruang bagi perayaan Natal menunjukkan upaya menciptakan harmoni sosial di tengah keberagaman. Reformasi MBS bertujuan menjadikan Arab Saudi lebih terbuka, modern, dan menarik bagi dunia internasional, baik untuk investasi maupun pariwisata. Arab Saudi keren.
Halo Sob, saat ini Arab Saudi merayakan Natal ketiganya pasca perubahan undang-undang terkait dekorasi dan hari raya keagamaan pada tahun 2020. Natal yang dulu dirayakan secara tertutup di Arab Saudi kini diperingati secara lebih terbuka dengan dekorasi Natal yang dipajang di depan umum di etalase toko. Di masa lalu perayaan keagamaan non-muslim tidak diakui secara publik, tetapi setelah visi 2030 Putra Mahkota Mohammed bin Salman diumumkan, festival keagamaan dan lainnya telah dirayakan. Para warga yang merayakan Natal pun bersukacita dengan kebijakan dari Putra Mahkota Saudi tersebut. Sejak saat itu, perayaan Natal di Saudi dirayakan secara terang-terangan dengan segala pernak-perniknya di toko-toko hingga ruang publik di Jeddah hingga Riyadh. Keren banget ya Sob, sekarang masyarakat Kristen di Arab Saudi bisa merayakan Natal dengan sukacita. Nah, ini saya mau cerita soal Wahabi lagi. Ketika Wahabi memberlakukan Islam yang ajaran Islam yang sangat ketat dan diwujudkan dalam satu undang-undang negara dengan hukum hudud yang luar biasa brutalnya, mencuri dipotong tangan kanannya, pergelangannya, mencuri lagi dipotong tangan kirinya, mencuri lagi dipotong kakinya, mencuri lagi dipotong kaki kirinya, sehingga semua orang kemudian dicacatkan secara sengaja, sehingga orang itu akhirnya apa? Menjadi pengemis di mana-mana. Oleh karena itu Sayyidina Umar pernah mengampuni seorang pencuri onta yang kelaparan. Karena kata Sayyidina Umar, hukuman yang ketat tidak bisa diberlakukan kepada orang kelaparan. Inilah kesalahan Sudan. Pada tahun 83, Sudan mengadopsi aturan Wahabi di bawah kepresidenan Presiden Ja'far Numeiri. Hukum hudud diperlakukan dan kemudian orang-orang kelaparan ini kemudian mencuri semua dan dipotong tangannya satu persatu hingga akhirnya Sudan menjadi pengekspor pengemis bertangan buntung terbesar di dunia. Ini sudah. Jadi kalau orang-orang lapar itu jangan kasih aturan yang ketat. Saudi saja yang makmurnya setengah mati itu masih saja ada orang mencuri dan dipotong tangannya. Yang sudah kaya sekalipun. Dan perempuan-perempuan kemudian banyak yang dirajam karena perempuan-perempuan ketika dikerangkeng dia berusaha memberontak. Dia pada akhirnya apa? Perempuan-perempuan Saudi tidak percaya dengan adanya Tuhan. Jangankan agama. Dek pangeran, nah ini Cak Mesure ini. Dek pangeran saos tak percaya. Kepada Allah pun dia tidak percaya. Sehingga apa? Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan di Saudi, terutama kalangan perempuan, akhirnya memilih kabur dari Saudi. Siapa saja mereka? Rana Ahmad, Rahaf Al-Kunun, Dina Alisah Nun, Ajwa, Ayla, semuanya kabur dari Saudi. Lebih memilih untuk menjadi ateis. Kenapa? Hidupnya dikerangkeng di Saudi. Perempuan Saudi tidak boleh keluar rumah kalau tidak didampingi oleh mahram. Ketika itu. Sehingga apa? Perlawanan-perlawanan kalangan perempuan terhadap kerajaan Arab Saudi ini semakin menggelombang. Sebuah survei dari Gallup International mengatakan tahun 2018, 5 dari 300 rakyat Saudi lebih memilih menjadi ateis. 5 dari 300. Dari 5 ini 4 perempuan, 1 laki-laki. Dan mengapa perempuan yang kemudian lebih memilih menjadi ateis, yang lebih memilih menjadi kafir? Karena perempuan ini selalu menjadi korban di Saudi. Oleh karena itulah kemudian pemerintahan Muhammad bin Salman mengubah semua itu dengan sasaran utama adalah memberikan kebebasan kepada kalangan perempuan sebagai langkah awal. Kalau tidak, pemberontak di Saudi itu adalah kalangan perempuan semua. Lalu kemudian hijab tidak diwajibkan. Perempuan boleh nyetir, perempuan boleh bekerja, keluar rumah tidak perlu pakai mahram. Keluar negeri juga tidak perlu pakai mahram. Hanya cukup meminta izin saja kepada mahram. Saudi pun sudah menyadari kesalahannya hari ini. Bahwa aturan-aturan yang ketat ini pada akhirnya tidak bisa diberlakukan seiring dengan peradaban manusia. Pernyataan Muhammad bin Salman yang harus kita catat. Kalau pemerintah Arab Saudi tetap menggunakan undang-undang dari aturan Muhammad bin Abdul Wahab hari ini, maka Saudi akan menjadi negara paling primitif di dunia. Ini. Karena apa-apa bid'ah. Begini-begini bid'ah.
Orang-orang Wahabi memaksa dengan pengakuannya sebagai ajaran yang paling otentik dengan ajaran Nabi, lalu mereka memaksa untuk mundur ke peradaban pada abad-abad awal. Sehingga Saudi betul-betul ketinggalan kalau dibanding dengan negara Arab yang lain. Belum dengan Indonesia. Saudi hari ini hasil risetnya Gallup International ya, bahwa orang Saudi pun anak muda umur 10 sampai 15 ditanya makamnya Rasulullah itu di mana. Mereka nggak tahu. Ada yang menyebut Taif. Ada yang menyebut ada di Tabuk. Ada yang menyebut di Mekah. Ini makamnya Rasulullah. Ini anak muda Saudi. Kenapa? Kecintaan terhadap Nabi tidak dibangun dengan budaya-budaya yang mengakar. Ini adalah efek dari mereka karena mereka mengharamkan maulid dan sebagainya. Kalau saya waktu kecil di Madura, itu sudah diajari ketika bulan maulid itu, pas hari maulidnya itu keliling ke kampung-kampung. Datang ke rumah-rumah itu untuk merayakan maulid. Karena apa? Kecintaan kepada Nabi dibangun dengan akar-akar budaya. Saudi mengharamkan itu. Sehingga generasi Saudi hari ini betul-betul melenceng dari kecintaan-kecintaan terhadap Nabi. Dan hari ini semuanya dirubah. Ini sebentar lagi nih bisa jadi di Masjid Nabawi kalau ada maulidan, makin bingung orang Wahabi di Indonesia. Makin kebingungan nanti. Ketika di sini Ustadz Wahabi mengatakan haram orang penjual kue yang menjual kue kepada orang Kristen mau merayakan Natal. Nggak berapa lama kemudian, pemerintah kerajaan Arab Saudi menganjurkan silahkan orang Nasrani di Saudi untuk merayakan Natal. Dan toko-toko kue di Riyadh, di Dammam, dan Al-Khobar menjual kue-kue Natal. Yang notabene pemiliknya orang Islam. Kebingungan lagi. Saya tantang kepada Khalid Basalamat, berani nggak memprotes kepada Raja Saudi? Nggak ada yang berani, Pak. Padahal mereka alumni Saudi semua. Alumni Madinah. Alumni Mekah. Nggak ada yang berani protes. Karena takut mereka. Mereka takut kalau ke Saudi mereka bisa dipenggal itu kalau melawan raja. Mereka orang Indonesia. Tapi ketika mereka bersekolah, itu kan dibayar oleh pemerintah kerajaan Saudi untuk beasiswa ke Arab Saudi. Dan ketika pulang ke Indonesia, mereka diberi ransel-ransel ideologi untuk disebarkan di sini. Sementara ideologi yang hari ini mereka sebarkan di Indonesia bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang sekarang. Nggak ada yang berani ngelawan tuh. Malah mereka tetap aja mencaci maki Nahdlatul Ulama. Sementara kerajaan Arab Saudi yang hari ini jauh lebih liberal dari Nahdlatul Ulama, mereka nggak berani menyerah. Gitu loh. Di sini sebebas-bebasnya kita untuk melakukan intimasi sosial, Nahdlatul Ulama sampai hari ini menolak untuk mendirikan kasino di Indonesia. Saudi hari ini sudah membuat kasino, sedang membangun. Tapi apa? Yang dicaci maki oleh ulama-ulama Wahabi Salafi tetap NU, Pak. Bukan Raja Saudi. Nah ini loh, anomali-anomali ini pada akhirnya sama seperti penganut komunis di Korea Utara. Ketika komunis sudah tumbang di Rusia, orang-orang Korea Utara makin jadi, Pak. Komunis di Rusia udah bubar. Glasnost, perestroika. Sudah selesai. Orang Rusia sudah sepakat. Komunis ini ajaran yang udah gak laku ini. Ini udah justru memundurkan peradaban manusia. Tapi penganut di hilirnya seperti Korea Utara makin jadi. Nah ini Wahabi sama, Pak. Di negara asalnya Wahabi sudah mulai dilunturkan sedikit demi sedikit. Tapi di negara hilirnya, di Korea Utaranya Wahabi makin jadi. Indonesia ini.
focuses on the contrast between the past and present in Saudi Arabia, and we will discuss about Christmas celebrations in Saudi Arabia. Focus on contrast and dramatic change, most powerful. In the past, Christmas trees had to be bought in secret. Now Christmas decorations adorn storefronts in Riyadh and Jeddah. Saudi Arabia, which is known to be conservative, is now opening its doors wide for Christmas celebrations. What has made the country of these two holy cities change drastically? Get ready to be surprised. This is an unexpected Christmas story under Vision 2030. If this video is interesting, please share it so that many Muslims in the world know about the current developments in the Holy Land. Watch it until the end so that you can't fail to understand. Thank you. Focus on expat emotions and stories. Imagine 7 years of living in Riyadh, and only now can you enjoy a gingerbread latte while looking at the Christmas decorations in the mall. For thousands of expats, Christmas in Saudi Arabia is no longer a clandestine celebration behind closed doors. This is a story of longing, newfound tolerance, and how they were finally able to bring the holiday spirit to the heart of the Arabian Peninsula. Don't miss the details of a simple celebration that is now allowed in the open. Focus on surprising facts. Just a few years ago, Christmas ornaments were banned from being imported. Today, Saudi supermarkets are selling Christmas trees. How is it possible that a country that banned all non-Muslim celebrations in public is now displaying festive season decorations? This is no longer gossip. This is reality. Let's uncover the most festive moments and signs of cultural change in Saudi Arabia. Focus on provocative questions. There are still no official churches, but Christmas celebrations are becoming more festive and open. Does this mean Saudi Arabia is truly leaving its conservative past behind? From the twinkling lights in Jeddah to Christmas cakes in cafes, these celebrations hold a big message about Saudi's future. Click to see how Christians celebrate Christmas fearlessly in the era of Mohammed bin Salman. Mohammed bin Salman? There is surprising news that the Kingdom of Saudi Arabia, under its latest openness program, has allowed or even encouraged large-scale Christmas celebrations in public spaces, massive decorations. All main streets in Riyadh, Jeddah, and even around the holy areas of Mecca and Medina are claimed to be filled with sparkling Christmas lights, Santa Claus dolls as tall as buildings, and hundreds of giant Christmas trees displayed in malls and city squares. Saudi Arabia has eased restrictions on non-Muslim celebrations in recent years.